Di part sebelumnya, Mas Yadi sudah menceritakan kisah pengalaman horor yang dialami oleh Dodot, yang disebabkan gara-gara mengantar penumpang yang sudah mati. Masih di malam yang sama, ada salah satu dari mereka yang bernama Priyatno yang memiliki pengalaman horor juga yang tidak kalah mengerikan seperti Dodot. Priyatno bilang, kalau mendengar cerita Dodot yang mengerikan seperti ini, rasa-rasanya saya juga punya pengalaman horor yang mengerikan, yang pastinya sangat menakutkan buat saya. Sebelum bercerita, Priyatno pun menghisap rokok kreteknya terlebih dahulu. Jadi gini, dulu, sebelum selatan kampung Durenan belum banyak perumahan seperti sekarang, saat itu masih banyak ladang atau tegalan penduduk yang ditanami oleh pohon duren. Tapi waktu itu Priyatno belum ngojek seperti sekarang. Ia masih berprofesi sebagai buruh di pabrik sepatu, dan berangkat pulangnya selalu melewati kampung itu, karena itu jalanan yang paling dekat kalau mau masuk ke pabrik. Suatu malam, Priyatno diharuskan lembur oleh mandornya. Soalnya waktu itu permintaan sepatu sedang banyak-banyaknya. Waktu itu Priyatno hanya kuat lembur sampai jam 11 malam saja. Sedangkan targetnya masih belum tercapai. Tapi karena berhubung tenaga sudah banyak terkuras, mau tidak mau Priyatno harus minta izin kepada sang mandor. Daripada besok memaksakan diri tapi hasilnya malah tumbang. Setelah membereskan semua peralatannya, Priyatno pun segera pulang. Belum juga sampai di parkiran, hujan deras pun mulai turun. Dan nasib sial pun ditemui. Sesampainya di selatan kampung Durenan, motornya pun mogok. Tapi untungnya waktu malam itu masih ada warung yang buka. Sekalian saja Priyatno pun parkirkan motornya di warung, lalu ia pun pesan kopi dan juga gorengan. Sambil menunggu hujan reda, Priyatno pun membuka peralatannya untuk memeriksa busi. Waktu dicek ternyata benar kalau businya memang basah. Setelah dielap sampai kering, Priyatno pun mencoba menyalakan motornya. Dan ternyata motor itu pun berhasil dinyalakan dengan mudah. Di warung itu Priyatno pun mengajak ngobrol si pemilik warung. Waktu itu yang diobrolkan Priyatno dan pemilik warung adalah tentang setan. Si pemilik warung bilang kalau kampung Durenan saat ini sedang gempar. Soalnya ada gadis yang meninggal pada Jumat Kliwon. Cerita yang beredar, si gadis itu gentayangan menjadi pocong. Priyatno yang mendengar cerita dari pemilik warung itu pun dia tidak takut, tapi malah tertawa. Bahkan tertawanya itu pun sampai terpingkal-pingkal, karena saat itu yang ada di pikiran Priyatno adalah cerita hantu seperti film yang dibintangi oleh Haji Bokir. Bukannya takut tapi malah lucu. Selebihnya dari itu, Priyatno memang kurang meyakini kalau arwahnya akan bergentayangan. Baginya, orang yang meninggal arwahnya pasti akan kembali ke Gusti Allah. Namun tertawa itu hanya sebentar saja. Ia melihat ada perubahan pada raut muka bapak si pemilik warung. Keramahan yang tersungging seketika hilang, dan berubah menjadi raut muka marah. Bapak pemilik warung kemudian bertanya, apakah Priyatno tidak takut sama demit, pocong misalnya? Jawaban Priyatno waktu itu, ia lebih takut sama begal daripada sama setan. Priyatno pun bilang kalau begal itu bisa ngebacok, sedangkan pocong cuma bisanya lompat-lompat saja. Setelah berbicara seperti itu, Priyatno pun kembali tertawa terbahak-bahak. Di saat yang bersamaan, warung yang lampunya tadi sedikit remang itu pun sekarang mulai padam. Keadaannya pun menjadi gelap gulita. Priyatno pun belum mengetahui dengan apa yang terjadi. Tangannya pun mulai meraba kursi yang didudukinya. Kursi itu ternyata adalah sebuah akar pohon duren di pinggir jalan. Perlahan Priyatno pun mulai berdiri. Matanya pun mulai beradaptasi dengan kegelapan malam. Untuk melihat sekitar. Ternyata dia sedang ada di pinggir jalan. Tapi warung itu malah menghilang begitu saja. Priyatno pun tiba-tiba terperanjak karena secara tiba-tiba bapak pemilik warung itu pun berdiri di hadapan Priyatno. Mas, kalau pocongnya seperti saya, apa Mas tidak takut? Terbelalaklah mata Priyatno saat melihat wujud di hadapannya. Saat itu juga lutut Priyatno pun bergetar. Apa yang ia katakan waktu tidak takut dengan demit, ternyata perkataannya tidak terbukti. Seumur hidupnya baru pertama kali ini melihat penampakan. Sosok itu benar-benar berdiri di hadapannya. Si bapak pemilik warung benar-benar berubah, dan wujud itu adalah sesosok pocong. Semakin lama, pocong itu semakin tinggi, hingga hampir sama tingginya dengan pohon duren di sebelahnya. Pocong itu tertawa lebar, matanya merah menyala, sedangkan mukanya hitam seperti kulit gosong yang terbakar. Kain kapan yang membalut pocong itu pun tiba-tiba terbuka,
melambai-lambai seperti kain yang tertiup angin. Priyatno pun menyadari kalau ada sesuatu yang membahayakan. Kain kapan itu berkibar dan mendekat ke arahnya, seakan ingin membelit tubuhnya. Priyatno yang ketakutan itu pun berlari sekuat tenaga menuju ke arah pabrik tempat ia kerja. Ia nekat menerobos hujan yang masih sangat lebat. Tidak membutuhkan waktu lama, sampailah Priyatno di tempat ia bekerja. Pada saat itu, teman-temannya baru saja selesai lembur, bersama satpam yang menjaga pada malam itu, yang melihat Priyatno berlari sambil berteriak, mengira kalau ada begal yang sedang mengejarnya. Segera mereka mendekati Priyatno, lalu mengambil benda apa saja yang bisa dijadikan senjata, bersiap kalau seandainya begal itu masih mengejar. Setelah merasa tenang, barulah Priyatno pun mulai bercerita walaupun masih terbata-bata. Tentu saja teman-teman Priyatno pun merasa ikut ketakutan. Memang bukan tipikal Priyatno yang suka bercanda seperti itu. Mereka benar-benar yakin kalau Priyatno baru saja bertemu dengan setan. Akhirnya dengan ramai-ramai, mereka semua pun mendatangi tempat yang diceritakan oleh Priyatno. Sesampainya di sana, sepeda motor itu pun masih terparkir dan tidak bergeser sedikit pun. Mereka semua pun mengucapkan salam, lalu dengan tergesa-gesa membawa sepeda motor Priyatno. Mereka pulang beramai-ramai melewati jalan lain. Malam itu Priyatno terpaksa diboncengkan oleh temannya, sedangkan sepeda motornya dibawa oleh teman yang lain. Ketika pabrik sepatu itu mengalami kebangkrutan dan akhirnya gulung tikar, Priyatno pun memutuskan untuk menjadi tukang ojek di tempatnya sekarang. Sejak saat itu Priyatno pun selalu berhati-hati. Siapa tahu orang yang sedang diajak bicara itu adalah jelmaan demit atau setan. Pohon-pohon durian itu akhirnya kini banyak yang ditebang. Selain karena ada pelebaran jalan, banyak tanah di sana yang dijual untuk dijadikan sebagai perumahan. Mas Yadi pun bilang, serem juga ya cerita kamu, Pri. Entah apa jadinya kalau seandainya kain kapan itu membeli tubuh kamu. Teman-teman Priyatno pun menggeleng-gelengkan kepalanya. Mereka semua bisa merasakan kengerian yang dialami oleh Priyatno. Tidak terasa, waktu pun sudah menunjukkan pukul 10 malam lebih. Hujan yang sudah reda meninggalkan hembusan dingin yang sampai menusuk tulang. Pada jam-jam itu mereka tetap bertahan, dengan harapan ada penumpang dari bubaran pabrik tenun. Dan benar saja, sebuah bis karyawan pun berhenti dan menurunkan penumpangnya. Mas Yadi, Priyatno, dan kedua teman mereka pun sibuk menawarkan tumpangan pada orang-orang yang baru saja turun dari bis itu. Keempat orang itu pun mulai berangkat menuju arah sesuai keinginan para penumpangnya. Dan begitulah cara mereka menjemput rezeki. Selama pekerjaan itu halal, apapun akan mereka lakukan. Mas Yadi lulusan sarjana, tapi dia tidak malu dengan pekerjaannya. Walaupun memang selain ngojek, Mas Yadi juga bekerja sebagai guru honorer. Prinsipnya, secuil singkong di tangan akan terasa lebih nikmat daripada sepiring roti tapi dalam mimpi. Bersambung. Terima kasih sudah menonton di channel ini, dan nantikan dongeng lainnya di video berikutnya. Salam DST.